Biarlah api yang sama ada di dalam diri kami, Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah kami. Berbicaralah karena kami siap mendengar. Amin. Apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami, biarlah kami tangkap itu, kami hidupi itu dalam menghadapi tantangan ke depan ini. Kami tahu tidak mudah, tapi bersama Yesus kami lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Kami tahu kami ada di tempat ini karena Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tenangkan semua suara, biarlah suara Roh Kudus yang berbicara saat firman disampaikan agar kami menangkap sesuatu di tempat ini. Hamba tidak mencuri kemuliaan-Mu Bapa, tapi firman-Mu terus membersihkan kami. Firman-Mu terus menolong kami. Firman-Mu menopang kami. Dan biarlah hidup kami menggenapi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu hamba berdoa. Yang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sampaikan. Pilihannya ada dua. Khotbah lebih lama karena khotbah terakhir, atau khotbah cepat karena makannya udah kenyang daripada ngantuk. Kita bersyukur bersama-sama sudah bisa menyelesaikan acara puncak tadi malam. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya masih mahasiswa, memang pernah mendengar bahwa ada datang ke Yerusalem makan bersama itu, tapi sudah dari tahun berapa tuh. Kemarin saya secara pribadi melihat Tuhan Yesus begitu dahsyatnya. Amin. Ya. Zaitun liar dan zaitun asli bisa makan bersama. Amin. Kita percaya pesan Tuhan kemarin bahwa Yesus sedang ada dalam perjalanan. Jadi Bapak Ibu siap ya? Siap terangkat? Amin. Siap terangkat? Ya. Bilang kiri kanan, bajunya bagaimana? Bajunya kan harus berkilau-kilau. Ini yang bahaya nih. Tadi kan kita dengar khotbah. Saya lihat, waduh, baju saya gimana ya? Saya tadi doa itu. Karena yang terangkat, yang diangkat itu bajunya harus berkilau. Artinya punya pakaian lenan halus. Perbuatan baiknya, ya. Kita sudah percaya Yesus, kita terima Yesus oleh kasih karunia, kita tidak bayar apa-apa, tetapi kita harus meresponi itu. Katakan amin. Amin. Nah, tidak perpanjang karena waktu Bapak Ibu. Saya waktu ditugaskan oleh hambanya sebagai hamba Tuhan taat dan merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 46. Artinya 26 ayat. Nah, saya dapatkan ada 3 poin yang singkat, padat, jelas. Dalam bacaan itu Elia berdoa kepada Tuhan dan api itu turun dari sorga. Pulang dari tempat ini tolong baca itu baik-baik. Tapi 3 poin ini mengingatkan kita saja. Bapak Ibu baca pasti dapat pewahyuan yang berbeda. Pasti dapat berkat yang berbeda. Nah, saya dapatkan yang berbeda. Ada 3 poin. 1 Raja-Raja 18, Oma. 20 sampai 46. Saya mulai saja karena ceritanya terlalu panjang. Jadi waktu Elia berdoa minta api dari Tuhan. Iya. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Iya. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 400
50 orang banyaknya. Cukup dulu. Jadi punya gambaran karena waktu. Elia berhadapan dengan berapa? Baal? Kita kadang berhadapan dengan 2 saja ketakutan. Ini 450. Tapi dia tidak gentar. Dia tidak takut. Apa sih rahasianya? Nah, ini yang mesti. Karena tantangan ke depan pasti lebih ngeri lagi. Lebih berat lagi. Tapi kita harus bisa punya roh Elia. Nah, Yesus juga menyinggung Elia. Tetapi dia bilang ke Yohanes Pembaptis. Benar ya, Pastor ya? Yohanes Pembaptis punya roh Elia. Maka itu Yohanes Pembaptis bilang, hai ular budak! Tapi harus dalam kuasa, dalam otoritas Tuhan. Tidak ada yang bisa menahan kuasa Allah. Tidak ada yang bisa. Siapapun itu, presiden pun harus tunduk pada kuasa Allah. Tepuk tangan untuk Yesus. Dan saya melihat dalam ayat yang ke-30, waktu dia minta api dari sorga. Kita lihat ayat yang ke-30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Pertama, api dari sorga turun membakar. Korban yang Elia siapkan itu. Kita jangan ngomong Nabi Baal, sudah tidak kuat lagi. Tapi yang Elia siapkan itu, pertama dia bilang apa? Dia memperbaiki mezbah Tuhan yang sudah dirusak. Dirusak oleh siapa? Nabi-nabi Baal itu, 450 itu. Merusak mezbah Tuhan. Sampai siang hari mereka kerasukan. Coba bisa bayangkan 450 kerasukan gimana? 1-2 orang kerasukan saja. Setengah mati dalam menghadapinya. Apalagi 450. Pantasan saja. Ya, mezbah Tuhan aja dirusak. Sampai darah keluar juga. Kalau Bapak Ibu baca. Jadi yang Tuhan ingatkan. Jangan pernah rusak mezbah Tuhan. Coba bilang kiri kanan. Jangan rusak mezbah Tuhan. Dengan Baal-Baal. Dengan okul, dengan apa. Jangan coba rusak mezbah Tuhan. Karena lawanmu pasti Tuhan. Mezbah Tuhan berbicara soal apa? Coba kita lihat, Bapak Ibu dengar. Dalam Yosua 22 ayat 34. Boleh Pak Daniel bacakan buat kita. Yosua 22 ayat 34. Mezbah Tuhan berbicara soal apa ini? Yosua 22 ayat 34. Tetapi sesungguhnya kami Yosua 22 34 ayat 34. 34. Yosua 22 ayat 34. Dan Bani Ruben dan Bani Gad menamai mezbah itu saksi, karena inilah saksi antara kita bahwa Tuhan itu Allah. Tepuk tangan untuk Yesus. Jadi mezbah Tuhan itu dalam satu poin ini dia berbicara tentang saksi. Bapak Ibu sudah terima Yesus harus jadi saksi. Dan bersaksi. Bapak Ibu datang ke tempat ini dan di tempat-tempat yang lain kita semua telah menyaksikannya. Dan kita jadi saksi. Bagaimana dilawat oleh Tuhan. Bisa melihat zaitun liar dan zaitun asli bersatu. Fellowship bersama. Makan bersama. Doa bersama. Foto bersama. Bergandeng tangan bersama. Berpelukan bersama-sama. Tepuk tangan untuk Yesus. Pesan saya. Dunia ini bukan tempat kita. Siapkan diri kita untuk kembali ke tempat kita sesungguhnya. Asalkan jangan rusak mezbah Tuhan. Bapak Ibu, kita ini saksi. Jangan sampai lewat hidup kita merusak kesaksian Yesus. Jangan sampai dosa. Lewat perkataan kita, lewat hidup kita, lewat tingkah laku kita. Orang tidak melihat Kristus. Nah, itu tidak beda dengan Nabi Baal. Tapi kalau orang punya Kristus, orang hanya lihat begini. Bayangannya saja, orang bisa sembuh. Karena ada urapan Roh Kudus. Elia bisa melawan nabi-nabi Baal itu. Karena saya tahu ada kekuatan Tuhan. Dia mulai memperbaiki mezbah Tuhan. Baru dia panggil saudaraku. Kalau mezbah rusak, kita panggil-panggil.
nggak akan ada jawaban. Api tidak akan turun. Mau kita perbaiki? Mau Bapak Ibu perbaiki? Bisa menyangkut ini, bisa gereja lokal kita, bisa komunitas kita, bisa keluarga kita. Ayo kita perbaiki. Kalau sekarang masih ada yang sakit hati belum mengampuni, ayo kita ampuni. Oh, kalau ada pendeta yang belum bisa menerimanya, kita perlu doakan. Ya, memang tidak mudah, tetapi saya percaya Tuhan sendiri akan menjamahnya tepat pada waktunya. Amen. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, jangan rusak mesbah Tuhan. Mesbah bicara tentang saksi. Saksi itu hidup kita harus jadi kesaksian, jangan rusak. Pikiran, perasaan, kehendak kita harus pikiran, kehendak, dan perasaan Kristus Yesus. Jangan rusak dengan apapun. Bapak Ibu kalau mau kaya, saya kaya. Karena tadi kalau di sekretariat, saya masuk istana sudah 6 kali, 7 kali berdoa buat orang. Tapi tidak publikasikan. Sampai hari ini, beberapa anak-anak Tuhan yang di pemerintahan saya doain, tapi saya tidak publikasi. Saya takut. Karena kesombongan, keangkuhan bisa. Kadang-kadang mamon, karena kita berhadapan dengan menteri, dengan wakil menteri. Kita doakan, kasih nomor pribadi, kita bisa kontak, kita bisa buat ini. Tapi mamon, Tuhan terus mengingatkan. Ya Bapak Ibu, kesempatan itu seluas-luasnya, tapi saya takut. Karena saya tahu bahwa saya akan kembali. Karena panggilan saya sudah selesai dan saya diterima oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Hari sudah sangat mendekat. Jangan rusak mesbah Tuhan dengan apapun juga. Kebencian, dendam, segala mamon apapun, tolong kita berdoa masing-masing. Firman Tuhan mengingatkan kita semua. Saya percaya berita ini berita baik. Siapa yang menjadi Tuhan kita hari ini? Diri kita kah atau Dia yang kita layani, namanya Yesus Kristus? Ini harus menjadi perenungan kita di tempat ini. Yang kedua, Bapak Ibu, saya persingkat saja. Ayat yang ke-36. Tolong baca, Pak. Ayat 36, boleh? 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Elia melakukan tepat seperti firman Tuhan. Dia lakukan firman Tuhan. Bukan katanya dan bukan kata orang. Jadi Bapak Ibu dan saya harus kembali kepada firman Tuhan. Kuda putih bergerak, kegerakan kuda putih bergerak atas dasar perintah firman Tuhan. Amen. Kita mau menggenapinya, kita mau lakukannya. Kalau firman Tuhan, setiap kita harus taat menjalaninya. Jadi Bapak Ibu adalah pilihan-pilihan Tuhan. Sudah berdoa, ya, waktu sudah diberi, mungkin berkat-berkat sudah diberi, ya, saya percaya jeripaya kita tidak sia-sia. Kita sedang lakukan firman Tuhan. Elia lakukan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu lihat, dia ambil 12 batu sesuai suku Israel. Setelah itu di atas mezbah, dia tuang air, dia siapkan korbannya, dia tuang air. Bagaimana mungkin Bapak Ibu kita mau bakar sesuatu kemudian kita tuang air? Tapi 3 kali dia lakukan. Bapak Ibu kalau 1 kali aja udah pasti. Perintah Tuhan 3 kali dia lakukan. Tapi dia taat karena firman Tuhan. Kadang-kadang kita tidak taat. Saya selalu bilang umat, Abraham dipanggil keluar tidak diberitahu kemana dia pergi, tapi dia taat. Dan hari ini dia disebut Bapak orang beriman. Bapak Ibu kalau disuruh pergi kemana pasti. Tapi Abraham taat kepada Tuhan. Elia taat. Dan kita lihat firman Tuhan digenapi 450 tunduk pada satu orang yang penuh kuasa. Padahal di Yakobus Elia adalah manusia biasa. Tadi di mobil Bapak Ibu saya lihat Pastor Herul mulai angkat 2 minyak urapan. Ini minyak urapan Elia, ini minyak urapan Daud. Saya dari belakang mendengar. Jadi kalau mau terobosan, saya berdoa pakai minyak urapan ini. Pak, tepuk tangan untuk Yesus dulu. Siapa yang mau diurapi di sini, saudaraku. Saya percaya terobosan akan terjadi. Karena Tuhan yang sama yang melakukannya.
Yang penting kita mau taat akan firman Tuhan. Ya, tadi kita sudah dengar banyak kesaksian, berangkat ya, keuangan kan bukan 1-2 juta, puluhan juta, tapi Tuhan Yehova Jireh. Dia menyediakan. Bawa pulang berkat-berkat rohani dari bangsa Israel. Ceritakan ke anak cucu. Bahkan ajak mereka, doakan mereka, ajak mereka datang pada Yesus. Ya, waktu semakin sempit. Ya, sewaktu semakin singkat. Jangan kita main-main lagi. Ibu-ibu yang masih shopping, lebih baik uang shoppingnya masuk penginjilan. Amin. Dan ibu nggak amin. Kalau besok Yesus datang, deposito kita nggak ada artinya. Tinggal. Rumah besar tinggal. Iya. Tadi saya dengar akan ada undangan bulan Agustus. Papua penuh kemuliaan Tuhan. Pulang dari tempat ini berdoa untuk Papua. Ya, karena kegerakan rohani kan dulu dari barat ke timur, sekarang dari timur ke barat. Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu adalah orang-orang yang berbahagia. Yang sudah dipilih Tuhan masuk dalam kegerakan ini tidak biasa, bukan perjalanan biasa, tapi ini perjalanan luar biasa karena penggenapan firman Tuhan. Yang terakhir, ayat yang ke-37. Nah, doa Elia ini yang terakhir. Jadi yang pertama tadi, jangan rusak mesbah Tuhan. Yang kedua, Elia taat akan firman Tuhan. Jadi dia dengar, dia taat. Kadang kita kasih persembahan. Benar nggak nih? Benar nggak nih? Kasih nggak nih? Ini kayaknya masih mau beli ini kok. Tuhan suruh ke sini nih. Wah, nggak mudah Bapak Ibu. Maka itu perlu peka hari-hari ini. Amin. Tadi Bu Arwi bilang harus peka. Kalau nggak peka, masih di cross ya. Untuk puji Tuhan beliau ada sini. Diberkatilah suami ibu dan ibu sekeluarga. Amin. Ya, baca Pak yang terakhir. Saya mau cepat saja. Doanya, isi doanya ini mesti dengar. Dia doanya ada, tolong garis bawahi, pertobatan. Bertobat. Jadi Elia baru api itu turun. Dalam doanya saya baca di sana ada doa. Ada kata pertobatan. Silahkan berdiri Pak, boleh baca Pak. Pak Jo. Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan. Ya. Dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Tepuk tangan untuk Yesus. Bapak Ibu sudah berdoa. Bapak Ibu sudah melayani di Israel. Tapi yang akan membuat mereka bertobat siapa? Yesus. Percaya, Tuhan kita hidup. Tuhan kita berkuasa atas segalanya. Belajar 450 Nabi Baal dikalahkan oleh seorang hanya atas 3 poin tadi. Dia tidak merusak mesbah Tuhan. Kedua, dia taat pada firman Tuhan. Yang ketiga, dia berdoa, tapi dia bukan minta rumah. Dia tidak minta mobil. Dia tidak minta kemewahan dunia ini. Tapi dia minta apa? Pertobatan. Berdoalah untuk keluarga kita yang belum bertobat. Karena 1 jiwa diselamatkan, malaikat di sorga bersorak-sorai. Bayar harga untuk 1 jiwa. Saya percaya tidak akan sia-sia. Mari kita dukung kegerakan kuda putih untuk terus bergerak. Apa rencana Tuhan lagi ke depan? Apa yang harus kita lakukan? Mari kita berdoa. Kalau nanti Tuhan bergerak, terus bergerak, kita ajak yang lain terlibat. Tapi kalau dia tidak ikut, ya udah jangan juga kita maksudnya marah, jangan juga kita emosi, tapi biarkan waktu Tuhan. Kita terus fokus kepada Tuhan untuk menggenapi setiap rencananya dan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita. Khotbah saya singkat, kiranya Tuhan menolong kita dan kita mau melakukan seperti Elia lakukan untuk menghadapi tantangan ke depan dan kegerakan ke depan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mengalir kuasa Roh Kudus di tempat ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini.
mengalirlah Roh Kudus. Pulihkan mengalir Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Musik mengalunkan pujian ini dengan pelan. Saya mengajak Bapak Ibu, firman Tuhan sudah datang kepada kita sore hari ini. Lihat Tuhan pakai begitu dahsyat dan luar biasa untuk memanifestasikan Tuhan. Yang tidak kelihatan itu terlihat oleh manifestasi-manifestasinya. Ada 3 hal. Dia tidak merusak mezbah. Maukah engkau berdoa hari ini, menyerahkan diri sekali lagi kepada Tuhan? Katakan, Tuhan, ini aku. Lihat taat kepada firman Tuhan. Walaupun itu mustahil. Dia menuang air di atas korban, atas perintah Tuhan 3 kali. Tapi dia taat. Dia setia lakukan. Dia mengangkat tangan dan berdoa. Dia tidak minta akan kemewahan dunia ini. Dia minta supaya orang bertobat. Tuhan memanggilmu. Kalau engkau punya hati seperti ini, terima urapan di siang sore hari ini. Tuhan, urapi kami semua. Urapi kami. Terima urapan sore hari ini. Tuhan mau memakai setiap kita. Oh Yesus, mengalir, penuhi kami Tuhan. Lawat kami Yesus. Oh, haleluya. Engkau lihat hati yang lapar dan haus ini Tuhan. Bermanifestasilah melalui hamba-hambamu ini, yang datang dalam nama Yesus menggenapi setiap firman-Mu. Dan untuk selama-lamanya Engkau berikan Tuhan kekuatan baru. Engkau jaga keluar masuk mereka. Tidak selai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Biarlah melalui hamba-hambamu mereka melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa bersama-Mu. Bersama-Mu Yesus. Tak akan gentar menghadapi Mesias-Mesias palsu, menghadapi nabi-nabi palsu. Karena ada urapan Tuhan. Karena ada urapan Tuhan turun memenuhi kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami kembalikan hormat, pujian, kemuliaan, kejayaan kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya katakan, amin.